mengatakan kalau sekiranya ukurannya itu ya, kalau seandainya sholat kita masih tahu kita siapa yang di kanan, siapa yang di kiri, itu berarti dia belum termasuk khusyuk itu. Artinya memang kita dituntut untuk betul-betul, siapa yang bilang itu ya Mu'adz bin Jabal, halaman 415. Mu'adz bin Jabal di dalam katanya, kalau seandainya kita masih tahu siapa yang di kanan dan di kiri kita secara sengaja, sedangkan dia di dalam sholat, maka dia itu sebenarnya tidak sholat katanya. Maka khusyuk ini penting. Walaupun ada juga yang mengatakan khusyuk itu cukup kita tahu apa yang kita kerjakan dalam sholat. Kembali kepada sunnah tadi, wa sunnah zikrun wa du'aun, sunnat hukumnya zikir dan doa. Artinya disunatkan kita berzikir dan berdoa. Kapan itu? Aqibah. Aqibah itu di belakangnya atau sesudahnya. Nya apa? Nya sholat. Jadi sunat hukumnya kita berzikir dan berdoa sirran, pelan-pelan. Loh ini gimana ini Ustaz? Di kampung-kampung kita kan zikirnya nggak pelan, kita kan kencang. Malah pakai mic lagi. Bagaimana ini? Nanti saya jelaskan ya. Kita bukannya pelan, malah pakai mic. Ini bagaimana penjelasannya? Saya ulangi ya. Nanti kalian baca. Wa sunnah zikrun wa du'aun. Sunat hukumnya zikir dan doa. Sirran aqibaha. Pelan di belakangnya. Belakangnya ay as-sholati. Di belakang salat. Ay artinya yusannul israru bihima, disunatkan mensirkan bihima dengan keduanya. Nya apa? Keduanya apa ini? Zikir dan doa. Kan dua, berarti zikir dan doa. Limum faridin, sunat hukumnya dipelankan zikir dan doa tadi bagi orang yang sholatnya munfarid. Apa itu sholat munfarid? Sholat munfarid itu sholat sendiri. Jadi kalau kita sholat sendiri, lebih baik zikirnya itu dipelankan. Wa makmumin, dan makmum. Makmum itu juga pelan zikirnya. Wa imamin, dan imam juga pelan zikirnya. Imam yang bagaimana? Lam yurid ta'limal hadirin. Imam yang tidak menginginkan mengajari para hadirin atau mengajari orang yang di belakangnya. Dia kan imam. Berarti kalau imam ada nggak di belakangnya orang? Ada. Dia tidak sedang ingin mengajari mereka. Ya. Wala ta'minahum li du'aihi bisama'ihi. Bisama'ihi. Wa dan la, tidak juga dia ingin ta'minahu, mengaminkan mereka orang yang di belakangnya itu. Dia tidak ingin mereka di belakang dia itu untuk mengaminkan du'aihi, doanya, disimaihi, dengan mendengar zikir tersebut atau doa tersebut. Jadi dia tidak ingin supaya orang lain mengaminkan doanya. Dia tidak ingin supaya orang lain terajari dengan cara dia berdoa. Dia itu juga padahal dia imam, maka ini sunat hukumnya zikir dan doa tadi pelan saja. Zikir dan doa tadi pelan saja, nggak usah kencang. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita zikirnya kencang, malah pakai mic, ya kan? Apa hukumnya kira-kira zikir yang kita pakai? Nah, tengok dalam biar dibacakan. Apa katanya? Fa'in aroda dzalika, jika dia ingin yang seperti itu. Seperti itu apa?
ingin mengajari tadi, ingin supaya orang mengaminkan doanya, ingin supaya orang tahu dia zikir itu, maka dijiharkan atau dijaharkan bihima, keduanya, apa? Zikir dan jadi Tuan Syekh Zainuddin Al-Maribari, beliau menulis itu kita kalau berzikir kita sendiri, imam atau mungkin kita berjamaah tapi tidak sedang ingin mengajari orang lain, maka kita zikirnya pelan saja. Pelan saja. Apa ukuran pelan? Didengar oleh telinga sendiri. Ukuran zikir pelan itu ini nanti ada wala tajhar hatta tusmi' ghairaka. Ukuran pelan itu tidak perlu didengar oleh orang lain atau tidak sampai terdengar oleh orang lain. Wala tughafid hatta tusmi' nafsaka. Dan jangan terlalu kencang sekira-kira kita dengar. Cukup kita dengar, jangan sampai kita pun tak dengar. Cukup kita dengar, jangan sampai orang lain dengar. Itulah ukuran pelan sekira-kira. Kembali ke halaman 422. Wa warada fihima, dan diriwayatkan fihima pada keduanya. Apa? Zikir dan doa. Ahadisun kasiratun. Artinya apa? Hadis-hadis yang banyak. Zakartu jumlatan minha, saya sebutkan banyak jumlah daripadanya. Maksudnya kata Tuan Syekh Zainuddin Al-Maribari, banyak zikir. Ya, di belakang sholat ataupun setelah sholat itu banyak zikir. Sebagian di antaranya aku sebutkan fi kitabi, artinya di kitab saya, Irsyadul Ibadi. Di dalam kitabnya judulnya Irsyadul Ibadi. Fatlubuhu, maka carilah kitab itu. Fa innahu muhim, karena itu penting. Jadi kata beliau, zikir itu banyak, zikir habis sholat itu banyak. Cari. Ada saya tulis katanya. Ada saya tulis, yaitu di antaranya ada dalam kitab saya judulnya Irsyadul Ibad. Tengok di dalam ahaditsun katsiratun min jumlati ma warada fi du'ai ma rawahul Hakim an Ali radhiyallahu anhu, di antaranya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata ad-du'a silahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Wa imaduddin, dan tiang agama. Wa nurus samawati wal ard, cahaya langit dan jadi doa itu adalah senjata kita. Dan juga ya, kalau kita dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika kita ingin ketika bala turun kepada kita akan hilang dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berdoa, selama kita berdoa, siapa yang tidak berdoa maka Allah akan marah kepadanya. Ini hadisnya hasan. Kalau tadi yang langit dan bumi tadi, cahaya langit dan bumi itu hadisnya dhaif ya. Walaupun ditulis oleh Akhrajul Hakim, oleh Imam Hakim, hadisnya dhaif. Tapi kalau hadis-hadis dhaif untuk memberikan kita semangat belajar, semangat beribadah, boleh. Ya, boleh kita hadis dhaifnya itu boleh kita jadikan sebagai motivasi belajar, tapi tidak bisa kita jadikan untuk berhujjah. Berhujjah tak boleh. Tapi kalau pengen kita supaya mendapatkan ini, mendapatkan itu, ya, supaya berhasil, supaya sukses, itu boleh saja. Nah. Itu bukan saya yang bilang. Itu gurunya daripada Tuan Syekh ini yang bilang. Warawat Tirmidzi. Nah ini lagi ya, daripada wamin jumlati, dan daripada sebahagian ataupun sekelompok ataupun sejumlah ma warada fi dzikri, yang diriwayatkan dalam zikir, seperti yang kata Nabi Muhammad SAW, man sabbahallah, barang siapa yang bertasbih kepada Allah di akhir tiap-tiap salat 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian dia berkata la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyitu wa ala kulli syai'in qadir, ghafarat khatayahu, maka diampunkanlah kesalahan-kesalahannya, wa in kana mithla zibdil bahr. Itu kita
di kampung-kampung ada ya. Seperti yang kita baca habis Isya tadi, 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala. Itu dosa-dosa kita akan diampuni. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Warawahut Tirmidzi dan diriwayatkan Imam Tirmidzi meriwayatkan an Abi Umamah, dari Abi Umamah qala, berkata ya. Yang berkata siapa ini? Imam Tirmidzi atau Abi Umamah? Berkata ya Abi Umamah. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Rasul. Qila, kalau qila ini berarti fi'lul madi majhul, berarti yang mengata siapa? Tidak disebut. Yang penting ada yang mengata, ada yang bertanya kepada Rasul. Ayu doain asma. Doa mana yang lebih didengar ya Rasul? Orang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, doa macam manakah yang paling didengar? Ai artinya aqrabu ila ijabah. Lebih dekat atau lebih cepat dikabulkan doa yang mana? Doa yang bagaimana? Qala, berkata iya siapa? Rasul, Nabi. Qala, berkata Nabi, jauful lail, doa yang dipanjatkan di malam. Wadubrus shalawatil maktubat, dan doa yang dipanjatkan setelah salawat maktubah. Apa itu salawat maktubah? Salat 5 waktu. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abi Daud ada, Tirmidzi ada, Imam Nawawi juga ada. Warawa Syekhani an Abi Musa qal, dan diriwayatkan oleh Syekhani dua guru kami, dua guru kita. Syekhani ini dua guru kita, maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Musa qala, dari Abi Musa berkata, ya kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dengar ya, penting ini. Dengarkan baik-baik. Ini terjadi di masyarakat kita dan menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Makanya harus kita anak pondok harus kita tahu cara menjawabnya dan tahu kita cara menjelaskannya. Problem pertama tadi juga harus kita tahu. Pertama tadi doa itu ada yang kencang, ada yang pendek. Nah, ini kita ulangi lagi. Ada yang doanya itu malah nggak berdoa. Tadi dijelaskan berdoa itu kalau pelan, sekira kita dengar. Bukan berarti kita tak dengar. Doa pelan itu bukan berarti kita tidak dengar. Dan juga tidak harus didengar oleh orang lain. Definisi doa pelan tidak mesti didengar oleh orang lain atau tidak sampai terdengar oleh orang lain, dan bukan berarti telinga kita tak dengar. Jadi kurang lebihnya kita dengar tapi tidak didengar oleh orang lain. Jadi kalau dia hanya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, cuma diam aja, tangannya begini, itu doa zikir atau bukan? Bukan. Dalam definisi ini tidak termasuk zikir yang pelan. Zikir yang pelan itu dengar dia, kuping dia dengar, telinga dia dengar. Kalau cuma mulutnya diam, tengok ke sana kemari, tengok kaligrafi masjid, itu bukan zikir, itu diam namanya. Yang berzikir hatinya. Kalau dalam definisi ini, berzikir itu mulut kita lah. Apa tandanya yang zikir itu mulut? Tandanya didengar oleh telinga. Itulah definisi pelan. Itu pun kalau mau dia mengajarkan orang lain supaya orang tahu zikir dia itu, maka dia baca keras supaya orang dengar. Itu zikir. Yang kedua doa. Doa itu, doa definisi doa pelan itu, ya bukan berarti telinga dia nggak dengar. Kalau dia cuma gini, mulut dia diam, itu bukan doa. Atau dia apa dia bilang tuh? Entah apa dia bilang. Itu juga bukan doa. Ini perlu kita pahami ya. Jadi kalau kencang boleh. Tapi dengan maksud supaya orang mengaminkan doanya. Ukuran bolehnya bagaimana? Bolehkah terlalu kencang? Tak boleh. Ada penjelasannya nanti. Yang kedua, dengarkan ini. Problem yang kedua yang juga terjadi di masyarakat.
Ada orang bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, doa mana yang lebih cepat didengar?" Lalu Nabi, itu dah tadi ya, doa tengah malam dan doa di setelah sholat. Ini problem kedua diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Bukhari dan Muslim, dari Abu Musa. Pada suatu ketika mereka bersama Nabi, fakunna idza asyrabna ala wadin. Lalu kami ketika kami sampai sebuah lembah, halalna wa kabbarna. Kami bertahlil, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Wartafa'at aswatuna, dan kencang suara kami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum." Wahai manusia, kasihilah diri kalian. Fa innakum la tad'auna asamma wala ghaiban. Ya, tengok diri kalian itu. Kalian itu bukan berdoa kepada zat yang pokak. Apa itu? Yang tuli. Wala ghaiban. Kalian bukan berdoa sama orang yang gaib, yang enggak jelas posisinya di mana. Ya, yang enggak ada. Bukan yang enggak jelas posisinya, yang enggak ada. Kalian bukan berdoa sama yang enggak ada. Innahu hakimun sami'un qarib. Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha dekat. Jadi ada orang kencang-kencang dilarang oleh Nabi. Dilarang oleh Nabi. Emang Tuhan itu tuli gitulah. Kok kemarin itu ada di TV-TV ya. Apa itu? MH Ainun Najib ya kalau nggak salah, Cak Nun. Allah itu nggak tuli, dipikirnya Tuhan tuli. Kok pakai toa segala katanya kan. Saya lupa redaksinya bagaimana, pokoknya yang kira-kira seperti itulah. Jadi memang Allah Ta'ala tidak tuli. Allah maha mendengar. Tapi dalam maksud doa yang tadi disampaikan, kita baca pelan itu atau kita baca kencang, kedua-duanya diperbolehkan dengan kondisi dan syarat tertentu. Intinya daripada permasalahan ini adalah kita perlu ilmunya. Kita perlu ilmu. Kapan kita berdoa kencang, kapan kita berdoa pelan. Jangan asal libas. Makanya ilmu itu penting. Ilmu itu kalaulah bukan penting, maka orang nggak belajar lagi kan. Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan kepadanya, insyaallah Allah fakihkan dia dalam agama. Allah jadikan dia punya ilmu dalam agama. Ihtajabil Baihaqi wa ghairuhu lil israri bizikri wa du'a. Maka mengambil hujahlah dengan dasar hadis ini, Imam Baihaqi mengambil hujah bahwa berdoa itu, ini dalilnya, berdoa itu tidak perlu kencang. Wa ghairuhu, demikian pula imam yang lain, harus disirkan dengan zikir dan juga untuk berdoa. Jadi udah jelas ya. Imam Baihaqi bilang doa itu pelan saja. Zainuddin Al-Malibari bilang doa itu pelan saja kalau tidak ada maksud untuk doanya itu diaminkan, atau kalau tidak ada maksud untuk dia mengajarkan orang lain zikir dan doa. Tetapi kita melihatnya itu jangan sepotong-sepotong. Jangan sepotong-sepotong. Disinilah kita perlunya ngaji. Ngaji itu berkelanjutan. Nggak cuma kita dengar sepotong, lalu kita bilang haram. Tidak begitu. Kita baca 1-2 ayat, haram kita bilang. Tidak begitu. Kalaulah begitu, bahaya. Kita perlu secara komprehensif dan berkesinambungan. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, fil dalam kitabnya, namanya kitabnya apa? Al-Um. Nama kitabnya Al-Um, itu artinya induk, kitab induk Imam Syafi'i. Akhtaru lil imami wal ma'mumi. Saya memilih pendapat yang bagi imam dan makmum, ayyadhkurallaha ta'ala ba'da salami minas salati, bahwa dia berzikir setelah salam waktu salat, ayyu ta'allama minhu. Saya ulangi ya, ada sambungan di bawah. Ayyadhkurallahu ta'ala ba'da salami minas salati wa yukhfiyadz dzikra, dan meringankan, mempelankan zikirnya,
Ya, ini kata Imam Syafi'i ini, zikir itu pelan saja. Illa, kecuali. Jadi orang dulu menulis kitab itu begini, jangan kita pahami bahasa mereka ini dengan bahasa kita sekarang. Bahasa beliau-beliau ini jangan kita pahami dengan bahasa sekarang. Kalau orang dulu menulis kitab, begini, kecuali. Begini, kecuali. Sipulan, boleh mandi sungai, kecuali. Sipulan, pergi gotong royong semua, kecuali. Pakai kecuali dia. Kalau zaman sekarang kan enggak. Sipulan, gotong royong. Singkat kalau sekarang. Sipulan, mandi. Kalau zaman dulu, sipulan, ini kecuali. Nah, ini juga begitu. Boleh. Apa dalilnya? Dalil boleh berzikir dengan kencang. Tengok. Pertama tadi sudah. Yang kedua juga sudah. Yang ketiga, mempelankan zikirnya. Dan termasuk juga doa. Kecuali ayyakuna imaman. Dia itu seorang imam. Yuridu ayyuta'allama minhu. Dia ingin mengajari ayyuta'allama minhu fayajhar hatta yara annahu qad tu'allima minhu, sampai dia melihat bahwa mereka itu sudah terajari. Jadi berzikir dia itu pelan dia, tapi kalau dia imam boleh dikencangkannya ya sampai orang itu sudah terajari, sudah bisa. Setelah itu boleh dia pelan balik. Fa innallaha ta'ala yaqul, Allah berfirman, wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha. Yakni Allah lebih tahu apa doamu, katanya. Jangan terlalu kamu kencangkan, jangan kamu kencangkan sampai didengar oleh orang lain. Wala tukhafit, dan jangan kamu pelankan hatta tasmi' nafsaka, hatta la tusmi' nafsaka. Sampai-sampai kamu pun enggak dengar. Saking pelannya, kupingmu sendiri nggak dengar. Itu jangan. Jadi apa kesimpulannya? Intaha, selesai. Kesimpulannya, doa itu yang dimaksud pelan. Jangan terlalu kencang sampai orang lain dengar. Jangan terlalu pelan sampai kita tidak dengar. Intinya apa itu? Intinya apa? Sedang. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu pelan. Kira-kira ini yang dipraktekkan imam kita terlalu kencang atau terlalu pelan? Sedang nggak kira-kira? Sedang. Dia kok pakai mic dia? Boleh nggak pakai mic? Boleh. Kenapa boleh? Untuk mengajarkan. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu kita sholat, ada juga orang ribut samping kita. Zaman dulu mana ada orang ribut? Kalau sudah sholat ya sholat. Mana ada Honda knalpot bolong, mobil lewat. Dulu kan onta, mana kayak mobil suaranya. Paling kuda. Kan gitu. Dulu di Madinah, setelah sholat ya sholat. Warung-warung nggak pakai ditutup, dibiarkan saja. Macam Banda Aceh sekarang. Nah, nanti kalau kalian ke Banda Aceh, ya seperti itu. Amin. Kalau kalian nanti ke Madinah, amin. Itu kalau sholat, waktu kalian umrah nanti, amin. Kalau sholat itu, ya jadwal sholat, warung tetap buka. Enggak seperti sekarang. Sekarang yang sholat, yang main gitar, yang main batu, yang main judi, minum tua, keyboard jalan terus, sholat jalan. Jadi kayak mana makmum, kadang-kadang makmum tidak dengar. Jadi itu. Azan pun kadang nggak kedengeran. Ya kan? Suara ribut. Nggak kedengeran. Maka sekarang memang perlu mic supaya orang lain dengar. Nggak percaya kalian, cobalah kalian ke kota-kota nanti. Ya kan? Coba ke kota-kota kapan-kapan. Kalau di Aceh sih ya insya Allah ya. Di Aceh jangan pula samakan. Kalau Aceh banyak masjid. Kadang nggak kedengeran. Sholat pun bertinggalan. Nggak menentu lagi. Maka mic itu salah satu sarana untuk mengingatkan kita. Oh, sudah masuk waktu azan. Oh, mereka sekarang sedang zikir. Oh, sekarang mereka sedang doa. Jadi kita tahu sinyal. Jadi jangan kita salahkan mic-nya. Tujuan mereka itu kan untuk mengajarkan itu tadi. Lagipun tujuannya untuk mengingatkan kita. Zaman dulu orang ingat semua. Coba bayangkan. Dulu tak ada mic. Kok bisa orang sekota Madinah itu bisa kumpul sholat? Tepat waktu. Tidak terlambat macam kita.
Kita udah ada mik, toa besarnya pun nggak tanggung toanya. Masjid besar. Di sekeliling menara masjid itu toa semua. Kiri, kanan, utara, timur. Besar-besar pula. Tapi bisa ketinggalan sholat. Coba bayangkan. Bisa terlambat. Tempat wudhu banyak. Keran semua. Bisa pula terlambat. Coba. Nah, apa lagi salahnya? Zaman dulu nggak terlambat-terlambat. Tempat wudhu pun belum ada keran macam sekarang. Sekarang kan ada tower air. Zaman dulu enggak. Kok bisa disiplin tepat waktu sholat? Karena yang dipikirkannya itu, yang memanggil itu bukanlah muazin, tapi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia buru-buru. Wah, ini Allah sedang memanggil. Siapa yang sedang memanggil? Allah. Maka dia buru-buru. Segera, bukan buru-buru sih, bersegera. Jangan sampai nanti yang panggil malaikat. Malaikat Israel. Baru. Qala syekhuna, berkata guru kita, ammal mubalaghatu. Ini ya. Adapun ini ada sedikit apa? Qala syekhuna ammal mubalaghatu, adapun bersangat-sangatan, berlebih-lebihan, fil jahri bihima, dalam hal mengkeraskan, menjaharkan suara bihima. Ini tasniyah. Kedua, untuk dengan keduanya. Duanya apa ini? Zikir dan doa. Fil masjidi, di masjid. Bihaisu yahsalu taswisu ala musalla, yang sekira-kira menghasilkan gangguan bagi orang yang sedang sholat. Fayambaghi hurmatuha, maka sepantasnya itu hukumnya haram. Kata guru ini, kalau kita terlalu kencang, ya sehingga mengganggu orang, itu hukumnya haram. Kenapa? Ya karena mengganggu orang. Udah tahu orang sholat, kita zikir-zikir kencang-kencang, itu haram. Nah, sekarang bagaimana kondisi sekarang? Bagaimana keadaannya kalau di zaman sekarang ini? Yang seperti ini bagaimana? Contohnya yang dalam kondisi real sekarang ini. Misalnya kita berzikir, orang lagi sholat, dia masbuk, atau dia sholat kita di sini, kita berzikir sampai kencang-kencang yang membuat dia terganggu. Maka orang ketika sholat di samping kita, hendaklah kita berzikir pelan. Yusannu iftitahu doa bilhamdillah wassalatu ala nabi. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, disunatkanlah membuka doa dengan alhamdulillah dan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu namanya pembuka. Boleh enggak kita berdoa langsung? Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah umurku, mudahkan urusanku, ampunkan dosaku. Boleh enggak? Boleh. Tapi sebaiknya kita awali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak doa pakai bahasa Indonesia? Boleh. Bahkan kalau misalnya dia nggak tahu artinya, nggak tahu salah bacaannya, lebih baik pakai bahasa Indonesia. Ini salah-salah bahaya. Bahasa Arab itu salah-salah bahaya. Ini contoh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asrafil. Ra-nya panjang atau pendek? Yang saya bacakan panjang atau pendek? Panjang. Seharusnya pendek atau panjang? Pendek. Karena dia jamak. Maka asrafnya itu pendek. Ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Salam kepada semulia-mulia nabi dan rasul.
Kalau asraf apa pula namanya itu? Terus asrafil, fa, pakai fa. Bukan asraf, bukan sa. Pakai sin, sya. Asrafil anbiya, pakai sin ya. Asrafil anbiya wal mursalin. Jadi bahasa Arab ini salah-salah sebut bisa salah arti. Kita awali dengan alhamdulillah dan juga salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini salawat ini banyak sekali faidah dan manfaatnya ya. Banyak sekali faidah dan manfaatnya. Barang siapa yang membaca salawat sekali maka dibalas 10 kali. Di kitab Dalail Khairat itu disebut kalau kita awali dengan salawat, kalau hendak berdoa maka banyak-banyak salawat. Lalu tutuplah dengan salawat. Jadi banyak-banyak salawat. Setelah banyak salawat, kemudian ucapkan doa kita. Setelah kita ucapkan doa kita, tutuplah dengan salawat. Karena Allah tidak menolak doa di antara dua salawat. Salawat pertama, pembukaan. Setelah itu kita ucapkan doa. Setelah itu kita tutup dengan salawat. Berapa salawat berarti itu? 2. Doa antara salawat itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begini juga. Kadang ya seperti yang sering Ustaz sampaikan. Kita ini pun berbeda-beda. Ada yang berdoa dia sekali langsung diterima. Ada yang tidak berdoa puluhan kali tidak diterima. Seperti kemarin dicontohkan. Ada orang membacakan Bismillah sama Al-Fatihah untuk mengobati orang kesurupan langsung sembuh. Ada orang baca Yasin nggak sembuh-sembuh. Nah, ini disebabkan oleh kondisi si pembaca. Si pembaca itu mulutnya kasar, kotor, sering ngomong jahat, sering memfitnah, menggibah, sering durhaka kepada Allah. Maka efek yang ditimbulkan dari bacaan itu juga kecil. Tapi kalau dia sering taat kepada Allah, makanya sering zikir, sering taat, sering ibadah, sering menyebut yang baik-baik. Bacanya singkat pun dia baca, itu langsung mustajab. Nah, makanya orang-orang kita kampung dulu, kita sering minta didoakan oleh guru kita. Coba lihat, kalau kami di sana, ada namanya maca kenakan. Sini ada nggak? Maca kenakan. Ada sini, Mustafa, Majid Una. Maca kenakan tuh gini. Misalnya kita bikin nasi, ada ikan, lauk, apa segala macam, ayam. Biasanya yang enak-enak itu kalau nasinya. Taruh di rantang, antarkan ke ustadz atau ke imam masjid. Pak Imam, tak tolong dulu ini doa sama bihim kepada orang tua saya atau nenek-nenek saya. Nah, kita minta supaya dibacakan doa. Sini ada nggak ancam tuh? Nggak ada. Nah, kenapa orang minta imam yang bacakan? Kalau kami sana ada. Ini jawabannya. Karena diperkirakan imam ini sering berzikir, imam ini sering ibadah, imam ini lebih, katakanlah lebih tinggi ibadahnya daripada si yang mengirim maca kenakan ini. Supaya lebih makbul gitulah. Supaya lebih mudah diterima. Yang pertama. Yang kedua, sekaligus ingin bersedekah kepada imam ini. Supaya pahala memberi maca kenakan tadi, apa namanya pun bahasa Indonesianya sama bihim tadi. Karena itu ya jarang-jarang, memang nggak semua tempat ada itu kan. Supaya seumpama pahalanya itu disampaikan kepada orang yang kita niatkan. Misalnya kita niatkan ke nenek kita, kakek kita, pemilih-pemilih kita, sampai ke situ. Nah, makanya imamnya pun sering awali dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin al mursalin. Salawat dia dulu panjang imamnya. Jadi panjang imam itu bukan karena lauknya panjang, bukan. Bukan karena ayam sama kambing, nggak ngaruh. Mau kambing mau ayam, doanya tetap seperti itu. Bukan pula berarti kalau kambing, ini kambing ini doanya agak panjang. Ini ayam, ini doanya pendek. Ini ikan, lebih pendek lagi doanya. Bukan, ini nggak ngaruh. Urusan ayam, ikan, kambing tidak berpengaruh. Yang penting awali dengan hamdalah, salawat. Lalu ucapkan doa, lalu tutup dengan salawat.
Wal khatamu bihima wa bi amin, dan diakhiri dengan keduanya. Tengok. Wal khatamu, dan diakhiri. Bi dengan hima, keduanya apa? Doa, zikran doa. Nah, tengok bagus-bagus. Dengan apa? Dengan iftitah hamdalah dan salawat. Jadi setelah kita baca doa tadi, diakhiri dengan hamdalah dan salawat. Wa bi amin, dan juga akhiri dengan amin. Tambah amin. Jadi setelah kita berdoa, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mana dalil Ustaz? Ini dalilnya. Kalau ada yang tanya nanti, ini dalilnya. Tunjukkan, ini dalilnya. Jadi nggak usah takut-takut mengamalkan. Kita ikut ke guru kita. Ini dia. Ikut ke siapa? Guru. Yang susah itu kita amalkan, nggak ada ilmunya, nggak tahu kita amalkan. Ini. Wa kullu man bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini bahaya. Ini kalian sudah tahu ilmunya, amalkan. Wa ta'minu ma'mumin, maka makmum pun mengaminkan. Sami'a du'ail imami, yang dia dengar dari doa imamnya. Wa in hafadha dzalika, sekalipun dia hafal doa itu, kalau imamnya berdoa, makmum mengaminkan. Jangan nanti dia orang lagi berdoa, dia sibuk congkel-congkel kuku, sibuk nengok-nengok kaligrafi masjid. Apalagi masjid sekarang rata-rata ada kaligrafinya. Tengok-tengok. Tahu dia orang udah selesai, tangan masih begini. Imam udah selesai, alhamdulillahirabbil alamin, kata imam. Dia tangannya masih gini aja. Datang kawan colek samping, udah selesai. Oh, udah. Ya. Fokus kalau berdoa, fokus. Waraf'u yadaihi tahirataini hazwa mankibaihi, mengangkat kedua tangan hazwa mankibaihi, sejajar dengan bahu. Bukan letak gini. Ini namanya doa pasrah tapi tak rela. Ya Allah, terserahlah ya Allah, kau kasih pun boleh ya Allah, enggak pun enggak apa-apalah. Angkat. Ini yang terakhir yang juga sering jadi problematika di di masyarakat, wa mashul wajhi bihima, dan menyapu kedua wajah bihima dengan kedua tangan. Nih, setelah selesai berdoa, bukan pula begini, alhamdulillahirabbil alamin. Bukan. Ini lain lagi. Kita berdoa, alhamdulillahirabbil alamin. Bukan alhamdulillahirabbil alamin. Bukan. Lain itu ya. Wastiqbalul qiblati, dan menghadap kamsahalan untuk sah. Nah, ini kita lanjutkan saja ya, karena kita jarang sudah live. Beberapa hari ini kita libur karena kondisi banyak sebab. Kemarin hujan lah, sinyal nggak ada lah, macam-macam. Sinyal nggak ada, kemudian lampu mati, masya Allah, luar biasa ya. Memang di apa? Lampu mati lah, sinyal hilang lah, asal jangan orangnya aja hilang. Kalau sinyalnya hilang, ya sudahlah, asal orangnya jangan hilang. Serak lah, suara, batuk, apa segala macam. Banyak sekali problem ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan lagi. Wastiqbalul qiblati halataz zikri awid du'ai, menghadap kiblat ketika zikir atau doa. In kana munfaridan aw ma'muman, jika dia seorang sholat yang munfarid. Apa itu munfarid? Sholat sendiri. Aw ma'muman, atau dia seorang dia makmum, maka dia sholatnya menghadap kiblat. Amal imamu, adapun imam, jika dia seorang imam, idza tarakal qiyama minas sholati min musalla, jika dia meninggalkan berdiri dari musalla, allazi huwa afdalu lahu fal afdalu ja'lu yaminihi ilal ma'mumin,
Jika artinya kalau dia tetap duduk di situ, maka yang lebih afdal itu adalah menjadikan sebelah kanannya ilal makmumin. Misalnya makmum mana makmum? Belakang. Bagian kanan tubuhnya ini dia menghadap. Nih. Bagian kanan tubuhnya hadap imam. Menghadap Ada nggak kalian lihat seperti itu di masjid-masjid? Nah, berarti imam kita mengamalkan ini atau enggak? Mengamalkan. Alhamdulillah. Wa yasarihi ilal qiblati, kirinya menghadap kiblat. Qala syekhuna, berkata guru kita, walau fit du'ai, sekalipun pada saat berdoa. Artinya boleh dia posisi seperti itu sekalipun pada saat doa. Jadi kalau dia berdoa, kalau dia berzikir, posisinya sebagai makmum atau dia salat sendiri, silakan hadap kiblat. Tapi kalau dia imam, boleh diarahkan tubuhnya yang sebelah kanan kepada makmum, sebelah kiri ke arah kiblat. Baik, insyaallah sampai di sini dulu pelajaran kita. Dibaca di rumah, baca di asrama. Mulai dari wasunna zikrun wa du'aun. Kesimpulannya ya disunatkan zikir dan doa. Kapan disunatkan itu? Setelah selesai sholat. Zikirnya kencang atau pelan? Zikirnya boleh kencang, boleh pelan. Kencangnya bagaimana ukurannya? Kencangnya itu tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Pelan bagaimana ukurannya? Pelannya itu sekira-kira masih bisa kita dengar, tapi tidak didengar oleh orang lain. Kalau kupingnya pokak bagaimana? Pokak kupingnya ya sudahlah, sekira-kira. Tidak pula lah mesti kita ukur pakai alat pula. Tidak. Sekira-kira sudah didengarnya. Kalau dia itu pokak ya tidak ada masalah. Kemudian kalau sekiranya dia itu munfarid sendiri atau misalnya dia sebagai makmum, maka tidak usah dikencangkan. Tidak usah dikencangkan. Kalau dia sebagai imam dan dia ingin mengajari orang lain atau dia ingin supaya doanya diaminkan, maka boleh dikencangkan. Kemudian apa zikir-zikirnya? Zikir-zikirnya banyak. Ada salah satunya di dalam kitab Irsyadul Ibad. Silahkan dicari kitabnya. Judul kitabnya Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Di antara zikirnya apa? Di antara zikirnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, dan juga Abi Daud. Apa katanya? Setelah sholat itu berzikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, diakhiri dengan La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian apa lagi? Kata Imam Syafi'i memilih pendapat yang makmum dan imam itu untuk berzikir setelah sholat, ya, boleh dia menjiharkan atau menjaharkan, ya, kalau itu dia ingin untuk mengajarkan ataupun mengaminkannya. Sama pendapatnya ya, karena ini Imam Syafi'i itu Imam Zainuddin Al-Malibari itu bermazhab Syafi'i. Kemudian kalau kita terlalu kencang itu tidak boleh. Bagaimana ukuran terlalu kencang? Terlalu kencang itu yang mengganggu orang sholat. Nah, kalau misalnya tidak mengganggu orang sholat bagaimana? Ya, ini relatif ya. Kalau misalnya kita itu terlalu kencangnya mengganggu orang yang sedang sholat, maka itu tidak boleh. Jadi apa maksudnya ini? Maksud daripada ibarat ini adalah
bahwa berzikir itu jangan sampai mengganggu orang yang sedang sholat. Sebenarnya kalau urusan mengganggu ini bukan cuma berzikir. Kalau berzikir saja mengganggu orang itu dilarang, apalagi menyanyi. Coba, menyanyi itu dilarang tuh. Berzikir itu dilarang atau tidak pada dasarnya? Bagus atau tidak zikir itu? Bagus. Tapi kalau mengganggu orang sholat, bagus atau tidak? Tak boleh katanya itu. Tak boleh. Nah, ini bacanya. Amal balaghatu fi zahri bihima fil masjidin bihaisu yahsalu tawaswisun ala musalla wa yanbaghi hurmatuha. Kalau berzikir saja enggak boleh kencang-kencang mengganggu orang sholat, apalagi menyanyi. Boleh enggak menyanyi kencang-kencang mengganggu orang sholat? Berkibot-kibot mengganggu orang sholat boleh enggak? Nah, itulah. Jadi udah paham kita kira-kira. Silahkan dibaca-baca di rumah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.